Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ali Imran ayat 121 sampai dengan ayat 130 beserta terjemahannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika engkau keluar dari rumahmu di suatu pagi untuk menempatkan pasukan mukmin pada pos-pos pertahanan dalam rangka kegiatan perang. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika dua golongan di antaramu hampir kehilangan semangat tempur, lalu Allah melindunginya hingga ia mendapatkan kembali semangatnya berkat keimanannya. Dan orang-orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Catatan, kedua golongan itu ialah Banu Salmah dari suku Khazraj dan Banu Harithah dari suku Aus. Keduanya adalah dua sayap inti dari pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hampir saja dapat dibujuk oleh kaum munafik untuk mengundurkan diri ke Madinah. Namun Allah melindungi mereka sehingga ajakan mundur dari kaum munafik yang berjumlah kurang lebih sepertiga dari jumlah seluruh pasukan itu tidak diacuhkan oleh mereka. Sesungguhnya Allah telah menolongmu di Badar menghadapi musuh-musuhmu, padahal kamu ketika itu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah, semoga kamu mensyukuri pertolongannya itu. Badar adalah nama sebuah sumur atau oasis terletak antara Mekah dan Madinah, milik seorang laki-laki bernama Badar. Maka dinamakan tempat itu menurut nama pemiliknya. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Tuhan membantumu dengan 3.000 malaikat yang sengaja diturunkan dari langit? Jumlah itu memang cukup, namun bila kamu sabar dan takwa, lalu musuhmu segera menyerang tepat pada waktunya, maka Tuhanmu akan menolongmu lagi dengan 5.000 malaikat yang berciri khas. Dan Allah menjadikan bantuan itu kepadamu selain untuk menjadi kabar gembira, juga untuk menenteramkan hatimu, yang sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana juga. Catatan, perkataan Rasul pada ayat 124 yang berbunyi, apakah tidak cukup bagimu Tuhan membuatmu dengan 3.000 malaikat, lalu dengan 5.000 malaikat pada ayat berikutnya dengan syarat kamu sabar dan takwa. Hal itu untuk menggembirakan hati pasukan muslim dan menghilangkan rasa takutnya menghadapi pasukan musuh yang lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Adapun bantuan malaikat itu dapat disebut berdaya guna bila ia berupa perbekalan perang yang dapat menambah kekuatan bangsa, dan bantuan berupa prajurit yang dapat diandalkan dan dimanfaatkan sekalipun secara maknawi.
Namun malaikat adalah alam rohani yang dapat meresap ke dalam jiwa manusia, membisikkan ilham yang mampu menggalakkan semangat tempur dan menguatkan tekad. Sekalipun begitu, janganlah bertawakal kepada malaikat yang menjadi wasilah atas terjadinya hal-hal tersebut, namun bertawakallah kepada Allah yang menjadi sumber segalanya. Bila pertolongan berhasil dengan bantuan malaikat, maka hal itu adalah sebagian saja dari sekian banyaknya sebab-sebab yang menimbulkan kemenangan. Sebab selain dari itu masih banyak lagi hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan. Misalnya, komando strategi, siasat yang tepat, dan pimpinan yang bijaksana. Semuanya ada di tangan Rasul sebagai panglima tertinggi. Kesimpulannya, menyebutkan bantuan itu mengandung dua tujuan. Satu, untuk menggembirakan hati para mukmin. Yang kedua, untuk menenteramkan hati dengan menerangkan bahwa bantuan Allah ada beserta mereka. Karena itu janganlah takut menghadapi perang. Bantuan dengan malaikat itu dimaksudkan untuk memusnahkan anggota pasukan gerak cepat orang-orang kafir itu dan sekaligus memukul mundur yang lain sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Catatan, kalimat pasukan gerak cepat diterjemahkan dari kata Arab tarfan. Secara harfiah, kata itu berarti pinggir atau tepi, yakni bagian yang paling dekat dibandingkan dengan bagian yang di tengah atau wasat. Oleh karena ayat ini dalam hubungan dengan soal ketentaraan, maka pasukan yang mendekati musuh paling awal disebut pasukan gerak cepat. Itu bukan urusanmu Muhammad, atau menerima tobat mereka atau menyiksanya karena mereka orang zalim. Catatan, untuk memahami ayat 127 dan 128 dengan baik, maka kalimat yang berada antara dua tanda kurung hendaklah dibaca pada akhir ayat 128. Karena itu ayat 127 dan ayat 128 itu dapat dibaca dengan sebagai berikut. Apakah mereka akan aku musnahkan, atau akan aku pukul mundur, atau aku terima tobatnya, atau aku siksa? Semuanya adalah urusanku, bukan urusanmu Muhammad. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala ada di bumi. Dia berkenan mengampuni barang siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu beruntung. Catatan, 1. Ayat ini adalah ayat yang mula-mula diturunkan mengenai hukum riba. Riba secara harfiah berarti pembesaran atau penambahan, tetapi tidak berarti setiap penambahan adalah riba. Riba tidak berarti setiap penambahan adalah dosa. Yang kedua, riba nasi'ah. Dan yang ketiga, riba fadli. Riba nasi'ah adalah
Bila kreditur, pihak yang meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal atau pokoknya. Jika debitur atau pihak yang meminjam belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur dengan syarat ia bersedia menambah pembayarannya di atas jumlah pokok yang dipinjamkan tadi. Jika pada saat jatuh tempo berikutnya debitur masih belum sanggup membayar utangnya, sekurang-kurangnya bunganya saja, maka kreditur bersedia lagi memberikan tenggang waktu asal debitur bersedia pula menambah pembayaran. Selanjutnya, jumlah utang akan bertambah setiap kali tenggang waktunya diperpanjang. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi 2 kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis pula, sedangkan si peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditur akan menentukan pula sesuatu jumlah tambahan di atas jumlah yang sekarang menjadi utangnya. Seringkali terjadi jumlah itu 2 kali lipat pula. Selanjutnya hal ini akan terjadi berulang-ulang yang berakibat si kreditur akan menerima berlipat-lipat dari jumlah uang pokok yang dipinjamkannya. Akibatnya dari utang yang terus-menerus bertambah itu, akhirnya seluruh harta benda si peminjam habis untuk membayar utang yang semula kecil itu. Sekarang timbul pertanyaan, apakah bunga yang dibayar atau diterima oleh bank dapat disamakan dengan riba pada zaman jahiliyah yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan bagi si peminjam karena penundaan waktu pembayaran? Para ahli hukum Islam dan para ahli tafsir baru meninjau masalah riba ini dari segi hukumnya saja dan belum ada yang meninjaunya dari segi ilmu ekonomi. Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa riba yang dilarang oleh Islam ialah riba yang sifatnya berlipat ganda, yang berlangsung antara orang yang terdesak dan sangat membutuhkan pertolongan di satu pihak dengan orang yang mampu dan pemeras di lain pihak, tanpa menghiraukan arti tolong-menolong, kasih mengasihi dan gotong royong. Oleh karena itu dijadikan landasan dalam pembinaan masyarakat adil dan makmur. Bila sikap kasih sayang, tolong menolong dan gotong royong ini tidak menjiwai masyarakat, maka masyarakat semacam itu hanya merupakan kumpulan binatang buas. Hal yang demikian tidak akan diterima oleh rasa perikemanusiaan dan jelas pula tidak diperbolehkan oleh Islam. Lalu bagaimana halnya dengan bunga yang terjadi bukan karena utang piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan utang yang hukumnya haram, tapi keuntungan yang diperoleh dari simpanan uang pada bank tabungan negara atau pos yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak yang menyimpan maupun pihak yang menerima simpanan. Dalam hal ini Profesor Dr. Mahmud Syartut, bekas rektor Universitas Al-Azhar, menulis sebagai berikut. Dengan menerapkan hukum-hukum syara dan kaidah-kaidah fikih yang benar,
kami berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal dan tidak haram karena uang yang ditabung bukanlah piutang dari pemilik kepada pos atau pos juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tapi pemilik uang itu sendiri dengan sukarela datang ke kantor pos minta supaya uangnya diterima atau disimpan. Pemilik uang ini tahu bahwa pos memutar uang tersebut dalam lapangan perdagangan yang jarang, bahkan tak ada mengalami kerugian. Menabung ini dimaksudkan pertama untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang dan membiasakan dirinya untuk menabung dan berlaku hemat. Kedua hal ini yakni membiasakan berhemat dan membantu jawatan pemerintah adalah tujuan yang mulia dan mengandung kebaikan dan berkat. Pelakunya harus didorong dan diberi semangat bila jawatan dalam memberi dorongan ini menyisihkan sebagian labanya dari uang yang ditabung dan diberikan kepada para penabung, maka tindakan ini merupakan tindakan yang berguna dan suatu bentuk kegotong royongan yang merata. Hasil gunanya mencakup penabung, pegawai, dan pemerintah. Dan sama sekali tidak ada unsur pemerasan atas seseorang atau penindasan atas kebutuhan orang yang terdesak. Kehalalan muamalah kerjasama ini tidak tergantung pada bentuk-bentuk serikat-serikat yang biasa dikenal oleh para ahli fikih dan yang mereka tentukan hukum-hukumnya. Pada hakikatnya, kerjasama ini dengan segala macam cara dan pengaturannya dan terjaminnya keuntungan belum dikenal oleh para ahli fikih kita dahulu sewaktu mereka membicarakan bentuk-bentuk serikat dan menentukan syarat-syaratnya. Dalam perkembangannya, selanjutnya masyarakat telah mencetuskan bentuk kerjasama di bidang perekonomiannya yang didasarkan atas landasan yang benar dan adil yang belum diketahui sebelumnya. Selama dasar pertimbangan syara dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dilandaskan kepada firman Allah. 1. Allah mengetahui mana yang merusak dan mana yang membangun. Al-Baqarah ayat 220. Yang kedua, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Al-Baqarah 279. Maka kita dapat menguatkannya dan berjalan di atas ketentuan-ketentuannya. Dari sinilah jelas bagi kita bahwa keuntungan tersebut bukan bunga yang didapatkan dari utang dan piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan utang yang hukumnya haram dan terlarang. Tetapi keuntungan tersebut seperti yang kami kemukakan merupakan daya penarik bagi para penabung untuk menyimpan uangnya dan bergotong royong sesuai dengan anjuran syara. Di lain bagian, dalam keadaan darurat, bila seseorang terpaksa berutang dengan membayar bunga, maka keterpaksaannya itu menghalalkan dosa dari perbuatannya. Riba fad ialah mempertukarkan atau memperjualbelikan suatu barang dengan barang yang sejenis atau yang mirip dengannya. Misalnya,
mempertukarkan atau memperjualbelikan 10 kilogram beras dengan berkualitas baik dengan 15 kilogram beras dengan berkualitas buruk, atau mempertukarkan 10 gram emas murni dengan 15 gram emas yang sudah bercampur. Dalam hal ini bila seseorang membutuhkan beras yang berkualitas baik sedangkan beras yang ada padanya berkualitas buruk, hendaklah ia menjual berasnya itu lebih dahulu, lalu dengan hasil penjualannya itu dibelinya beras yang berkualitas baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.